Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan pada kesempatan pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Baik, semoga dengan diawali doa, kegiatan kita pada kesempatan kali ini diberikan kelancaran dan bernilai ibadah. Allahumma amin. Baik, terlebih dahulu perkenalkan, saya Eksa Rusdiana dari program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian. Pada kesempatan pagi hari ini, saya melanjutkan mata kuliah sosiologi pedesaan di kelas ini. Dan sebelumnya dengan Pak Widi sudah 8 kali pertemuan, dan pasca UTS sampai dengan pertemuan ke-15 dan yang dilanjutkan UAS adalah bertemu dengan saya, ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar terkait dengan perubahan sosial di masyarakat pedesaan. Baik, perubahan dan perkembangan masyarakat itu juga dialami tidak hanya oleh masyarakat perkotaan, namun juga masyarakat pedesaan. Nah, pembangunan itu merupakan suatu perubahan yang disengaja dan juga direncanakan. Artinya, pengen maju dalam bidang apa, kemudian pengen meningkatkan dalam aspek kehidupan bidang yang mana, itu juga sesuatu hal yang direncanakan. Dan sama juga di pedesaan, dengan adanya tuntutan kemajuan di pedesaan, baik fasilitas, layanan, dan sebagainya, tentu ada berbagai macam program pembangunan yang dirancang dan akan dilaksanakan. Kemudian, desa sebagai suatu komunitas sangat sering dikaitkan dengan kebersahajaan atau simplicity, kemudian image keterbelakangan, tradisional, subsistensi, dan juga keterisolasian dan lain sebagainya. Keterbelakangan misalkan tidak ada jalan raya, kemudian susah sinyal, tradisional, gaya berpakaiannya masih seperti itu. Bahkan juga ketika sering jadi cibiran atau nyinyiran adalah gayanya kampungan. Kemudian subsistensi atau tetap begitu saja, perubahannya lambat, bahkan juga terisolasi atau jauh dari keramaian dan juga kemajuan. Nggak ada mall, kemudian sekolah yang berkualitas jauh, pasar pun cuma mungkin satu, nggak ada minimarket modern, kantor pos juga jauh, dan sebagainya. Nah, kemudian pembangunan masyarakat desa itu berlandaskan pada keterkaitan, ya. Yang pertama adalah keterkaitan terkait kekuatan internal. Desa sebagai suatu wilayah yang perlu didukung dengan adanya pembangunan, memiliki suatu kekuatan internal, baik itu kekuatan kultural di masyarakat, kekuatan struktural yang itu menjadi suatu kekuatan bagi desa untuk beradaptasi, berpindah atau bertransformasi dari sesuatu yang bersifat tradisional ke proses yang lebih modern. Nah, yang kedua adalah tentu adanya kekuatan dari luar, yaitu adanya pengaruh globalisasi yang sekarang sudah menjalar atau mengenai semua sendi kehidupan masyarakat, tidak hanya di perkotaan, bahkan termasuk masyarakat dan orang-orang di pedesaan juga merasakan hal yang sama. Termasuk dalam hal ini juga adanya program pemerintah. Kita melihat bahwa sekarang dengan adanya alokasi dana desa yang mencapai 1 miliar per desa, pemerintah mendorong agar setiap desa punya potensi untuk memajukan daerahnya masing-masing dengan rangsangan dana yang diberikan oleh pemerintah. Akhirnya selama beberapa tahun adanya ADD ini, alokasi dana desa, maka banyak desa yang sekarang sudah punya jalan raya, banyak desa yang sudah mempunyai gedung serbaguna, gedung olahraga, mungkin sekolah, dan berbagai macam fasilitas-fasilitas yang lainnya juga. Nah, di dalam pelajaran sosiologi atau dalam keterkaitan atau pembahasan tentang sosiologi itu kita mengenal adanya beberapa perubahan. Nah, inilah yang akan kita bahas, bahwa ada satu perubahan sosial juga yang terjadi di masyarakat pedesaan. Nah, ada beberapa jenis perubahan. Yang pertama adalah perubahan yang dikehendaki atau intense change, di mana perubahan ini memang didesain, di program, sehingga memang direncanakan dan ditargetkan untuk mengubah kondisi yang ada di masyarakat. Misalnya kalau kita lihat transformasi atau kebijakan pemerintah untuk mentransformasi dari penggunaan minyak tanah beralih ke kompor gas, itu direncanakan, disengaja, dan pada akhirnya kita semua sekarang beralih dari yang dulu menggunakan minyak tanah, kemudian kompornya juga kompor minyak tanah, sekarang beralih menjadi kompor gas. Meskipun di awal juga kita sebagai masyarakat itu cukup
ada ketakutan ketika mau menggunakan gas dan sebagainya. Selain perubahan yang dikehendaki, ada juga perubahan yang tidak dikehendaki. Mau tidak mau ini mengalir begitu cepat dan kadang terpengaruh karena adanya kemajuan teknologi, perubahan zaman dan sebagainya, sehingga kadang kita tidak merasakan bahwa kita sudah suatu kelompok masyarakat atau suatu struktur masyarakat sudah berubah sebagai akibat dari perubahan yang memang tidak mereka sadari bahkan tidak dikehendaki. Contohnya apa? Bisa berkaitan dengan apa? Pola hidup, gaya hidup, dan sebagainya. Adaptasi kita terhadap uh, kondisi iklim, cuaca yang berubah seperti itu. Ya, kita tidak menghendaki adanya perubahan iklim, namun kondisi sekarang pemanasan global membuat kita mengubah gaya berpakaian dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah perubahan yang uh, direncanakan. Tadi ya hampir sama dengan yang dikehendaki. Ini direncanakan. Kalau dikehendaki memang tujuannya untuk berubah pengen ke satu titik tertentu. Nah, kalau yang direncanakan adalah bagaimana perubahan yang dikehendaki itu bisa tercapai dengan beberapa perubahan yang memang direncanakan, atau perubahan terencana ini ya memang ada plan khusus yang memang diarahkan pada suatu perubahan. Dan tentu sebagai lawan dari perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang tidak direncanakan, spontanitas, kemudian biasanya waktunya cepat, dan mau nggak mau kita sebagai masyarakat harus bisa bersegera mungkin menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Contohnya apa? Kita tidak menyangka bahwa ketika adanya pandemi COVID ini mau nggak mau cepet banget gitu ya kita bertransformasi dari pembelajaran sistem manual, kita harus bertemu face to face. Akhirnya mau nggak mau pada akhirnya cepat banget kita harus merespon ketika kelas tidak terselenggara, kita harus merespon dengan cepat pembelajaran secara daring, baik menggunakan Google Meet, Zoom, kemudian video YouTube seperti ini maupun yang lainnya. Ini satu hal yang beberapa 8 bulan kemarin mungkin belum terlaksana atau masih dianggap sebagai masa sih kuliah dengan online seperti itu, anak-anak diterapkan ke anak SD, anak TK bahkan begitu. Nah, faktanya kondisi pandemi Covid memaksa kita untuk berubah dari dan bertransformasi dari pengajaran sistem kelas tatap muka secara langsung face to face fisik gitu ya. Akhirnya kita menggunakan media daring seperti ini. Nah, lalu perubahan umum apa sih yang terjadi di masyarakat pedesaan? Yang pertama adalah era pergeseran dari tradisional ke era modern. Pasar tradisional dengan image-nya misalkan yang kumuh, becek, kotor banget begitu ya. Sekarang sudah lebih modern, ada penataan. Sekarang yang biasanya tanah ketika hujan becek, jelek banget, nggak bisa dilewati, kotor ketika orang mau masuk, sekarang sudah di lantai. Kios-kios sudah dibagi dengan baik, seperti itu. Kemudian era pra-industri ke era industri, di mana ketika era pra-industri belum banyak dilakukan atau belum banyak ditemukan inovasi-inovasi, kemudian temuan-temuan mesin juga belum banyak, kegiatan banyak dilakukan secara manual. Sekarang dengan adanya era industri sudah banyak ditemukan mesin-mesin yang kemudian bisa mempermudah kerja-kerja manusia. Yang ketiga adalah era pra-kapitalistik, kemudian berubah ke era kapitalistik, di mana modal yang awalnya hanya dimaknai sebagai modal berbentuk uang, kemudian sekarang bertransformasi, modal banyak dimiliki dalam bentuk selain uang, ada bentuk modal pikiran, kepintaran, intelijensi, kemudian modal sumber daya manusia, modal alam. Nah, itu yang sekarang juga banyak diburu. Sekarang makanya kenapa bagaimana kita punya mengkapitalisasi apa-apa yang kita miliki. Kita nggak punya uang nih, tapi kita punya kecerdasan. Bagaimana dengan kecerdasan itu bisa menghasilkan uang? Bagaimana dengan kemajuan teknologi kita bisa mengembangkan satu alat atau satu sistem? Nah, termasuk juga era pra-globalisasi, di mana negara dan wilayah masih tersekat-sekat. Sekarang sudah menjadi era globalisasi yang dimana antar dunia, antar negara sudah tidak ada sekat lagi di antara wilayah-wilayah tersebut. Nah, next, perubahan yang sangat penting pada saat ini semakin menipisnya perbedaan antara desa dan kota. Nah, ini yang jadi kajian di praktikum kita. Ketika ada mahasiswa perkotaan yang memang jauh dari pedesaan, maka kita bisa menganalisis bagaimana kemudian perubahan desa-desa di sekitar kota tersebut, atau desa yang sudah bertransformasi ke perkotaan, maupun masyarakat urban yang sekarang mulai hidup atau beraktualisasi di daerah perkotaan seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi
penipisan perbedaan antara desa dan kota. Hal ini diakibatkan semakin menyebarnya alat transportasi dan juga komunikasi modern atau sains teknologi lainnya yang banyak kemudian berkembang. Dan juga perluasan infiltrasi kota ke desa itu semakin lama semakin meluas. Kita melihat bahwa Solo ketika sudah maksimal jadi perkotaan semua, akhirnya kan daerah di sekitarnya terimbas kemajuan dari Solo. Kita lihat Sukoharjo, perluasan dari Solo namanya kemudian Solo Baru. Nah sekarang Solo dikembangkan ke arah utara, ke arah Mojosongo, kemudian ya bisa saja nanti daerah-daerah pedesaan di pinggiran Karanganyar yang berbatasan langsung dengan Solo kemudian bisa akan menjadi desa-desa yang semakin maju, bahkan mungkin akan jadi kelurahan dan bisa menjadi bagian dari kota. Kemudian mulai terjadi juga perubahan komersialisasi pertanian, semakin melembaga di kalangan masyarakat desa. Lahan pertanian sekarang semakin mahal, kemudian banyak lahan-lahan pertanian di pinggir jalan yang kemudian sekarang sudah berubah menjadi minimarket, kemudian supermarket, bahkan yang lain. Sekarang termasuk produk-produk pertanian sekarang sudah tidak hanya lagi berupa produk segar, berupa beras, buah-buahan, namun sekarang banyak komersialisasi, ada sayuran organik, kemudian manajemennya juga, pemasarannya juga hanya secara offline tapi juga memberikan layanan secara online. Bahkan muncul generasi-generasi muda pertanian yang sedemikian rupa dengan inovasi-inovasi yang luar biasa maju, bisa pesen lewat aplikasi-aplikasi yang sangat kreatif. Kemudian petani yang punya lahan luas dan cadangan modal dapat mengadopsi modernisasi dan juga komersialisasi pertanian. Nah inilah yang kemudian salah satunya diharapkan lahan-lahan pertanian yang kecil yang dikuasai oleh yang dimiliki oleh petani-petani kecil, petani gurem itu bisa kemudian dikelola secara maksimal melalui manajemen yang namanya corporate farming ya, atau perusahaan pertanian. Namun di negara kita tantangannya masih sulit karena petani sampai saat ini masih cenderung senang mengusahakan lahan pertanian meskipun lahannya itu sempit atau luasannya sudah tidak efektif dikelola oleh seorang petani ataupun bahkan berlebih tenaga kerjanya. Nah, bagaimana kemudian dengan petani lahan sempit? Petani lahan sempit mengalami kemerosotan hidup. Kesenjangan tidak bisa dihindarkan sebagai dampak dari komersialisasi dan juga modernisasi. Juga menipisnya nilai gotong royong yang saat ini sudah mulai dirasakan. Tandur atau nanam padi sekarang harus mencari tenaga, bayar. Biasanya zaman dulu mungkin tandur itu ya gotong royong gantian. Sekarang saya nanam padi, tetangga saya ikut nanam bantu nggak dibayar. Nanti giliran berikutnya tetangganya yang mau nanam, kita yang membantu. Pun demikian dengan masa panen, gantian saling membantu dan seterusnya seperti itu. Namun sekarang ketika kehidupan sudah semakin komersialisasi tadi ya tenaga itu gotong royong sudah mulai luntur, dan bahkan ketika mempekerjakan orang, mengajak orang untuk membantu pekerjaan kita, maka mau nggak mau kita harus membayar, dan akhirnya terjadi komersialisasi gotong royong. Nah, pembangunan masyarakat desa merupakan satu proses, pembangunan sendiri merupakan satu proses perubahan, ya. Pembangunan adalah proses perubahan yang disengaja dan direncanakan. Kemudian pembangunan pedesaan sering juga disebut sebagai rural development, ya. Pembangunan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar untuk menciptakan perubahan sosial melalui modernisasi. Dalam hal ini tentu karena di pedesaan yang ingin dimajukan, yang ingin dimodernisasikan adalah di pedesaan. Maka tidak heran banyak kemudian program-program pemerintah itu mulai masuk ke pedesaan dalam rangka modernisasi ini. Kita lihat sekarang di kelurahan sudah ada internet masuk desa. Kemudian layanan online juga sudah diharapkan muncul di pedesaan-pedesaan. Zaman kemarin beberapa tahun yang lalu sinyal susah di desa, sekarang sudah banyak muncul tower-tower yang ada di pedesaan dengan tujuan untuk memperkecil jurang, ya, komunikasi antara kota dengan desa. Zaman dulu yang di kota sudah punya HP, tapi ketika mau menghubungi orang di desa nggak ada sinyal, harus janjian dulu nanti kapan ditelepon, jam berapa. Orang yang ada di desa harus berangkat ke pinggiran kota atau ke kota terlebih dahulu demi mendapatkan sinyal sehingga komunikasi bisa berjalan dengan lancar. Nah, kita lanjutkan. Lalu, bagaimana dengan pembangunan masyarakat desa?
Pembangunan masyarakat desa berarti pembangunan masyarakat tradisional menjadi manusia yang lebih modern, bertahap mulai meninggalkan nilai-nilai tradisional mereka yang bisa saja tertinggal, tidak maju, kemudian beralih ke gaya hidup style yang lebih modern dan juga lebih kekinian ya kalau bahasa kita. Kemudian pembangunan masyarakat desa berarti membangun swadaya masyarakat dan juga kepercayaan diri sendiri. Artinya tidak hanya membangun, ini terkait dengan kultural juga, bahwa ketika modernisasi, semuanya serba modern tapi tidak diikuti dengan sebuah perubahan gaya atau style atau pemikiran, ya SDM-nya yang tertinggal berarti. Makanya istilahnya muncul istilah yang sering kita gunakan untuk menyinyiri adalah desa, wong desa gitu ya, sudah punya HP, smartphone, smartphone-nya keren luar biasa, tapi kita nggak bisa mengoperasikan itu. Ya kadang-kadang muncul istilah nyinyiran desa gitu ya, karena kita sudah modern alat-alat yang kita miliki, yang kita gunakan, tapi kita belum bisa menggunakan itu. Nah maka dalam hal ini juga harus ada aspek membangun kemandirian dan juga kepercayaan diri dari masyarakat desa tersebut. Nah, yang ketiga, pembangunan pedesaan tidak lain adalah pembangunan karena desa ini merupakan backgroundnya kebanyakan adalah pertanian, maka pembangunan itu sendiri adalah pembangunan pertanian ya. Pembangunan desa adalah pembangunan usaha tani atau membangun sektor pertanian agar lebih modern, lebih terkelola dengan baik dan hasilnya juga lebih maksimal untuk mensejahterakan petani seperti itu. Nah, sehingga dengan adanya program-program pembangunan yang masuk ke pedesaan, itu mau nggak mau akhirnya pembangunan ataupun modernisasi tersebut berimbas atau menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan khusus. Apa yang terjadi di sana? Apa yang terjadi dengan masyarakat di desa atau apa yang terjadi di pedesaan? Yang pertama, kalau kita kelompokkan, terjadi perkembangan masyarakat di desa dan juga terjadi urbanisasi. Urbanisasi bisa dimaknai sebagai perpindahan kelompok manusia yang tinggal di pedesaan, mereka bermigrasi atau berpindah ke perkotaan untuk mencari penghidupan atau sekolah dan sebagainya. Namun urbanisasi juga bisa diartikan sebagai urbanisasi itu kan berarti urban dan sasi. Sasi sendiri di sini berarti bahwa terjadi suatu proses ya, yaitu proses perubahan atau pergeseran, tidak hanya orangnya tapi desa tersebut menjadi lebih modern, lebih mirip mengikuti perkembangan ke arah kota. Jadi kalau tadi makna yang pertama adalah orangnya yang berpindah ke kota, makna yang kedua urbanisasi juga bisa dikaitkan dengan desa yang semakin modern, desa yang mulai bergeser dari sektor pertanian murni yang selama ini menggantungkan diri dari pertanian ke arah yang lebih modern, tidak hanya bergantung sepenuhnya dari sektor pertanian ya. Itu arti urbanisasi. Kemudian perubahan kultural itu bisa berkaitan dengan norma-norma sosial yang di desa yang awalnya mulai kaku sekarang sudah mulai terbuka. Misalkan jam kunjung bertamu ke masyarakat dari yang awalnya dibatasi hanya sampai sore, sekarang karena sudah semakin modern. Zaman dulu kan anak-anak saja kalau mau maghrib itu pulang semuanya, orang tua keluar rumah jelang maghrib, anaknya belum pulang, orang tua nyari anaknya, menyuruh anaknya pulang, jangan sampai anaknya pulang maghrib karena nanti gelap, anaknya nggak tahu jalan, sampai anak itu ditakut-takuti nanti diculik oleh gombel dan sebagainya, demi menjaga agar anaknya tidak pulang sampai jelang maghrib. Nah tapi sekarang dengan lampu sudah masuk desa, terang begitu ya, anak mau pulang, misalkan mau main terus mau ke masjid maghrib gitu ya, ya udah orang tua tenang, nanti anak bisa pulang sendiri, tinggal dikasih baterai atau lampu desa sudah banyak yang terang sehingga anak nggak bingung, nggak, orang tua sudah kulturnya sudah berubah, tidak mencari-cari anaknya lagi. Atau zaman dulu memang sangat ketat juga ketika anak perempuan bepergian jauh sendirian, pulang sore itu orang tua sudah khawatir, orang tua harus menjemput ke, misalkan naik bis ya, harus menjemput ke titik pemberhentian bis biasanya. Tapi sekarang ketika sudah semakin modern transportasi, sudah ada aplikasi-aplikasi ojek online, maka orang tua sudah mulai tidak terlalu khawatir dengan kondisi seperti itu ya. Ini kultural. Pernikahan yang sakral dengan adat tertentu sekarang dengan modernisasi sekarang juga sudah mulai bergeser. Adat Jawa yang misalkan perempuan sudah ada yang gaya sanggul yang tidak yang mungkin tidak tidak
cocok dengan gaya berjilbab bagi muslimah sekarang sudah bisa dimodifikasi, pakainya ada tapi pakai jilbab ya, misalkan seperti itu. Ada perubahan-perubahan yang sekarang sudah ke arah sana. Next, perubahan struktural. Perubahan struktural ini bisa berkaitan dengan lapisan sosial ataupun perubahan-perubahan yang memang terstruktur di masyarakat, mulai dari misalkan sistem kekeluargaan maupun asal perubahan-perubahan yang lainnya juga, interaksi antar masyarakat yang dulu hanya terjadi undangan, itu rapat RT ya diundangi pakai kertas manual, kemudian atur-atur ya bahasa Jawanya, kalau kita mau mengundang kenduri kita mesti menyuruh satu orang dan itu harus berbahasa Jawa, datang ke rumah satu ke rumah yang lain, kula nuwun nyuwun sewu Bapak dalam eksa dipun utus Bapak Wahono misalnya untuk mengundang Bapak di acara kenduri besok siang atau nanti sore. Nah, seperti itu undangannya. Tapi sekarang undangan juga sudah punya grup WhatsApp, tinggal ketik share di grup, silakan nanti Bapak Ibu, Bapak mohon kehadirannya nanti di rapat RT, Bapak mohon undangan kehadirannya nanti di kenduri syukuran kami. Nah, misalkan seperti itu. Ada perubahan pola komunikasi dan sebagainya. Nah, termasuk yang keempat adalah perubahan lembaga dan juga kelembagaan. Muncul berbagai macam lembaga yang sekarang untuk mencapai satu kemajuan, satu perubahan dibentuk. Misalkan Badan Perwakilan Desa atau BPD, kemudian Karang Taruna, kemudian PKK, ada Posyandu Lansia, Posyandu Balita untuk mensupport kesehatan masyarakat desa yang seperti itu. Bahkan mungkin ada kegiatannya senam masuk desa, dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya adalah perubahan dan pembangunan dalam bidang pertanian, termasuk dalam hal ini adalah modernisasi, mengganti atau perubahan dari bajak manual kepada ke traktor, penggunaan traktor, kemudian termasuk penggunaan drone bagi masyarakat yang sudah bisa mengakses dan mempunyai kemampuan itu. Kalender musim sekarang sudah mulai dimodernisasi dan sebagainya. Nah, pada dasarnya perubahan di pedesaan sama juga dengan perubahan pada umumnya, yaitu bahwa perubahan sosial menyangkut dua dimensi, yaitu dimensi struktural dan dimensi kultural yang baru saja kita bahas. Dimensi struktural itu menyangkut hubungan antar individu dan juga pola hubungan di dalamnya. Tadi sudah saya contohkan terkait dengan misalkan status, kemudian peran, kekuasaan, otoritas, hubungan antar status, integrasi dan sebagainya. Misalkan zaman dulu yang namanya Pak Lurah itu sangat ini banget, sangat digugu atau didengarkan sekali omongannya. Tapi mungkin sekarang ada pengurangan kebijakan, misalkan dari Pak Lurah cukup terwakil dengan ketua RT, terwakil dengan ketua pemuda dan sebagainya. Ya, ada struktur-struktur lain yang muncul di bawahnya dan itu juga punya kewenangan yang sama, yang kuat sesuai dengan level kekuasaannya tersebut. Kemudian di dimensi kultural menyangkut nilai dan juga norma-norma sosial. Tadi saya contohkan misalkan normanya sudah mulai luntur, atau juga bahkan bisa sekarang adanya kebijakan desa bisa mengeluarkan peraturan desa sendiri atau perdes, maka aturan yang selama ini nggak tertulis bisa saja kemudian menjadi peraturan yang tertulis. Nah, berikut adalah beberapa perubahan modernisasi atau perubahan sosial yang terjadi di pedesaan ketika sebelum modernisasi atau masih tradisional itu masih menggunakan bajak yang ditarik dengan lembu. Sekarang ketika dengan traktor ya sudah tenaga kerja, kemudian siapa yang punya traktor sekarang banyak diundang, banyak dipakai ya, sehingga menghilangkan pekerjaan membajak bagi seorang yang punya sapi atau lembu seperti itu ya. Contoh lain adalah perubahan terkait dengan kendaraan ya. Zaman dulu mungkin tradisional banget, masih becak, masih sepeda, kemudian ada andong. Sekarang sudah macam-macam. Orang desa sudah bisa mengakses bis, kemudian kereta, bahkan juga pesawat ya, seperti itu. Ya meskipun memang tetap harus ke kota yang lebih modern dan lebih menyediakan berbagai macam pilihan, banyak pilihan terkait dengan moda transportasi. Sekarang kan yang meskipun di desa kan sudah dihubungkan dengan angkudes, angkutan pedesaan, sekarang sudah bisa ada juga di pedesaan. Nah ini ya, sekarang zaman dulu ya sedikit banget orang yang naik mobil, sepeda masih jadi mayoritas andalan moda transportasi utama orang di desa. Tapi sekarang kita lihat kok Idul Fitri, libur panjang, anak-anak yang merantau ke
luar kota pulang-pulang sudah bawa mobil, dan di pedesaan terparkir mobil gitu ya begitu banyak. Anaknya pulang pada bawa mobil semua, ya sudah bukan melakukan satu hal yang aneh. Mungkin zaman dulu ya, wah hebat mobil, kaya gitu ya. Tapi sekarang dengan kemudahan setiap orang bisa punya mobil, ya mobil masuk desa sudah bukan hal yang aneh lagi. Mungkin pada saat zaman saya kecil ada mobil lewat itu, kita lagi main di kebun tuh ya, oh ada mobil, sampai kita kejar, wah mobil mobil, sampai kita lihat mobil mobil, sampai seperti itu kagumnya ketika ada mobil. Tapi sekarang sudah enggak lagi. Termasuk juga ketika sekarang zaman dulu masih manual ketik gitu ya, ketik manual cetek 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 kayak gitu, sekarang sudah berganti ke komputer, PC, bahkan sekarang sudah berganti ke laptop, netbook dan sebagainya. Sekarang anak-anak di pedesaan pun udah gak heran lagi, sudah yang punya yang namanya laptop. Bahkan anak-anak desa, anak-anak sekolah sudah cekelannya pegangannya sudah smartphone seperti itu. Bahkan berani ya ngecek-ngecek itu, HP-mu apa mereknya gitu ya. Wah sampai ngecek-ngecek, kalau mereknya tertentu ya nggak mehong gitu ya, nggak mahal, ya akhirnya dianggap sebagai kampungan dan sebagainya. Termasuk juga style berpakaian, kita lihat zaman dulu masih erat dengan tapih, dengan pakaian lengan panjang yang serba tertutup. Tapi sekarang sudah semakin modern dengan gaya berpakaian yang lebih menyesuaikan dengan style anak-anak zaman sekarang ya. Orang desa zaman dulu kemarin-kemarin pas ini ya, anak perempuan pakai celana panjang itu sudah jadi bahan pergunjingan warga desa. Oh railok cah wedok nganggo katok dawa gitu ya, pakai celana panjang. Anak perempuan ya paling enggak pakai rok bawah dengkul atau rok panjang atau tapeh begitu ya, dan enggak menganggap bahwa perempuan pakai jin itu ya kelelakian banget. Tapi sekarang kita lihat sudah biasa perempuan memakai celana panjang tadi itu, bahkan celana panjang ketat ya, paling juga jadi rasanan, dan orang sudah mulai udah biasa begitu. Mahasiswi sosiologi pedesaan ketika praktikum di desa juga sudah pakai celana panjang ya, masyarakat desa udah biasa banget, karena sekarang kulturnya sudah berbeda ya. Gaya berpakaian pun sekarang sudah macam-macam ya. Di desa anak perempuan dandan itu sudah hal yang biasa. Zaman dulu mungkin masih dirasani, ganjen banget dandan, mau ngapain, mau menggoda siapa. Tapi ketika sekarang penampilan sudah menjadi satu tuntutan, masyarakat desa sudah mulai menerima itu. Nah, perubahan-perubahan ini terjadi secara cepat, baik secara cepat atau revolusi, maupun perubahan secara lambat atau evolusi ya. Kemudian penyebab proses perubahan sosial yang berasal dari dalam itu, istilahnya mengapa sih masyarakat desa itu bisa berubah dengan cepat atau dengan lambat, faktor apa saja yang mendukung terjadinya perubahan itu. Yang pertama dari dalam adalah bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk, lahan sawah yang sekarang semakin sempit ketika diwariskan kepada anak-anak keturunan. Kemudian anak-anak itu sudah merasa tidak punya kesempatan lagi bekerja, tertumpuk pekerjaannya di situ, atau penghasilan dari sawah nggak maksimal. Akhirnya mereka bekerja ke tempat lain, mereka pergi ke perkotaan ya, kemudian bekerja dengan macam-macam pekerjaan baru, tidak hanya bergantung pada sektor pertanian. Karena desakan penduduk, akhirnya orang ini juga dengan tinggal di perkotaan mengalami suatu perubahan style, gaya ngomongnya, dan sebagainya ya. Bahasa krama atau bahasa halusnya sudah mulai hilang, sudah mulai lupa. Ketika balik ke desa lagi, yang ngomongnya campuran Jawa dan misalkan bahasa daerah dengan bahasa Indonesia. Kemudian adanya penemuan-penemuan baru juga sangat mendukung adanya terjadinya perubahan sosial dari dalam. Orang menemukan teknologi informasi, orang menemukan WhatsApp, orang menemukan Telegram, orang menemukan Gojek dan sebagainya. Akhirnya kan ketika petani atau merasa pekerjaannya sudah nggak prospek lagi di bidang pertanian, maka mereka lebih prefer ke kota dan mencari pekerjaan-pekerjaan baru model seperti itu ya. Adanya telepon, WhatsApp dengan video call seperti itu ya, sekarang simbah-simbah di desa gitu sudah nggak perlu sering-sering ke kota untuk nengok cucunya, nengok anaknya, sudah bisa hai anak, cucuku begitu ya, sudah bisa say hello seperti itu. Next,
Kemudian perubahan dari pendorong perubahan sosial yang berasal dari luar, yang pertama adalah terjadinya bencana alam atau fisik. Ya mau nggak mau ketika kita lihat, kalau teman-teman pernah menyimak adanya suatu bencana alam di Palu, ada likuifaksi satu desa gitu ya, karena dia tersedot dalam tanah, maka masyarakat yang tersisa yang masih selamat dari bencana itu ya, pada akhirnya akan punya style atau punya perubahan, sesuatu hal yang berubah dibandingkan dengan masyarakat sebelumnya ya. Atau bencana alam di Gunung Merapi, tentu ketika pertanian komoditas A terkena bencana gunung meletus, akhirnya berubah ke yang lain. Kemudian terjadi peperangan di mana pihak yang kalah akan didominasi oleh pihak yang lain. Pihak yang kalah akan mengikuti style atau kebiasaan-kebiasaan dari penjajah atau yang menang dalam peperangan tersebut. Dan yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain, baik pengaruh yang positif maupun perubahan yang negatif. Kita lihat misalkan, kalau perubahan, kita lihat budaya-budaya modern sekarang kan sudah sedemikian masifnya masuk di Indonesia dan mengubah tatanan atau kebiasaan yang ada di masyarakat. Nah, kita golongkan lagi, ada satu desa yang tentunya welcome terhadap satu perubahan, welcome terhadap masyarakat luar, welcome terhadap budaya luar. Namun ada juga kelompok masyarakat pedesaan yang itu kurang cepat berubah. Nah, apa sih sebenarnya yang mendorong suatu perubahan sosial terjadi dengan cepat di pedesaan, ataupun yang membedakan desa bisa berkembang atau berubah dengan cepat dan desa yang berkembang dengan lambat? Yang pertama, karena faktor luar dulu kita lihat sebagai pendorongnya. Yang pertama adalah adanya kontak atau keterbukaan dengan budaya yang lain. Kalau suatu desa itu, jangankan desa, suatu masyarakat, suatu kelompok masyarakat terbuka dengan datangnya budaya-budaya yang baru, yang lebih modern, yang lain dari budayanya, maka keterterimaan mereka terhadap budaya yang asing itu akan membuat mereka lebih mudah menyerap atau terinfiltrasi, tertular, atau mengadopsi budaya dari luar tersebut, sehingga akan lebih cepat berubah dibandingkan dengan masyarakat yang anti terhadap satu budaya luar. Ya, mereka nggak akan tertular dan nggak, ya akan tetap istiqomah dengan budayanya mereka, budaya asli mereka. Next, adanya sistem pendidikan formal yang maju. Orang desa yang kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang yang tinggi dan lebih tinggi lagi, bahkan mungkin sampai kuliah, itu akan punya mindset baru. Ketika orang desa kuliah neng luar tempatnya gitu ya, dia akan bertemu dan bergaul dengan orang-orang dari luar daerah, sehingga akan punya pemikiran bahwa oh ternyata di daerah sana begini, daerah sana begitu, pola pergaulannya begini, sehingga pergaulannya akan luas, jaringannya akan semakin banyak. Itulah yang kemudian menyebabkan orang yang punya pendidikan formal atau akan lebih terbuka terhadap orang luar dan juga perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, adanya sikap menghargai hasil karya orang lain serta ingin punya semangat untuk maju. Setiap temuan-temuan baru dihargai, diadopsi, tidak negatif thinking. Wah, nanti temuan baru itu bikin kita meninggalkan budaya kita. Wah, itu sudah anti. Maka mereka cenderung nggak maju. Makanya orang yang sangat menghargai temuan-temuan atau adanya modernisasi, welcome terhadap perubahan, itu cenderung akan mempercepat berubahnya diri mereka sendiri. Dan sebaliknya, dan pada sisi yang lain, masyarakat yang semakin besar terbuka dengan perubahan seperti itu, juga masyarakatnya akan cenderung cepat untuk berubah. Termasuk toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang, yang bukan merupakan delik ya, perbuatan-perbuatan negatif yang selama ini mungkin dicontohkan ya, misalkan berpacaran itu suatu hal yang aib ketika di pedesaan, tetapi ketika sekarang sudah mulai menerima itu ya, pada akhirnya banyak pernikahan di pedesaan itu sekarang sudah tidak tenggo, sudah tidak ngepek tetanggonya sendiri, sudah tidak dapat tetangganya satu desa, tapi sudah bisa lintas kecamatan, lintas kabupaten, bahkan lintas pulau, bahkan lintas dengan negara lain. Kita lihat di beberapa channel YouTube itu ada yang membahas dan mengulas bagaimana orang desa di Indonesia bisa nikah dengan orang bule. Orang bule itu jatuh cinta dengan orang desa di Indonesia, itu luar biasa contohnya. Nah, berikutnya sistem terbuka pada pelapisan masyarakat ya, di mana masyarakat setempat menghargai adanya perubahan status di masyarakat. Orang miskin tidak selamanya dipandang miskin. Orang miskin kalau dia kerja keras, totalitas, sehingga dia bisa kaya, maka suatu saat dia akan dihormati di
masyarakatnya itu. Nah, keterbukaan seperti inilah yang akan mendorong terjadinya perubahan. Tapi kalau sebaliknya stratifikasi tertutup, ya, kalau kita ingat materi pertemuan ke-7, stratifikasi tertutup itu tidak menghendaki adanya perubahan jenjang atau strata, baik orang itu rajin, orang itu pintar, berusaha keras atau enggak. Tapi kalau enggak dihargai, enggak diperkenankan berubah statusnya, ya orang kan pikir-pikir, ngapain aku kerja keras untuk jadi orang kaya, miskin aja begini, dipandang begini, kaya pun juga bakal seperti itu. Ya udahlah, aku pasrah hidup gini aja. Nah, mesti akan seperti itu, nggak ada semangat untuk maju, ya. Kemudian yang keenam, adanya penduduk yang heterogen. Semakin heterogen suatu masyarakat, itu akan mendukung adanya perubahan yang lebih cepat dibandingkan dengan penduduknya ya kerjanya tani tok. Itulah kenapa ketika ada anak-anak KKN dari kota, itu bisa turut mengakselerasi, mempercepat pembangunan atau wawasan baru yang ada di pedesaan. Ya, makanya anak-anak mahasiswa yang KKN di desa 1,5 bulan sampai dengan 2 bulan, bahkan sekarang dengan kebijakan Merdeka Belajar, KKN bisa 6 bulan mengerjakan proyek di desa, itu sangat dinantikan mengkatalisasi, mempercepat pembangunan atau perubahan yang ada di pedesaan. Lalu apa yang berikutnya? Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang tertentu. Nggak senang, kita harus berubah, masa pertanian kita gini-gini aja, kita harus ada modernisasi. Nah, orang yang punya semangat seperti ini, mereka tidak puas, muncul sebagai inisiator pembangunan baru di pedesaan yang mengajak atau menggeret adanya kemajuan di masyarakat itu sendiri, di pedesaan itu sendiri. Kita lihat pengembangan desa-wisata itu muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap selama ini yang hanya bergantung pada sektor pertanian, dan sektor pertanian tidak bisa menjamin kehidupan anak mudanya pergi ke kota berurbanisasi. Nah, daripada seperti itu, why not kita kembangkan potensi agrowisata di pedesaan, wisata yang ada di desa, wisata alamnya dan sebagainya, sehingga anak-anak muda nggak perlu keluar kota tapi bisa menghidupi dari aktivitas yang ada di pedesaannya. Termasuk juga berorientasi pada masa depan, ya. Ini termasuk ketika punya pikiran maju, ya, dengan sendirinya akan ada spirit untuk meningkatkan perubahan, ya. Yang ke-9 adalah adanya tata nilai bahwa manusia harus berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Makanya ketika yang ikhtiar saja bisa mengubah nasib, dan mengubah nasib juga bisa dihargai, mengubah status sosialnya, maka orang akan cenderung lebih cepat maju. Yang ke-10 adalah adanya disorganisasi dalam masyarakat, seperti sikap mudah untuk menerima hal yang baru. Tadi sudah kita bahas, kita singgung. Nah, sebaliknya, kenapa desa ada yang lambat juga untuk maju atau berubah? Karena ada faktor penghambatnya tentunya. Apa saja? Yang pertama, kita lihat kurangnya hubungan masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, mengisolasi diri termasuk yang nggak mau berinteraksi. Maka di kajian di praktikum sosial pedesaan, kenapa ada salah satu kuesioner yang mengatakan adanya kosmopolitan petani. Petani ini keluar desa nggak sih? Apa hanya terkungkung di desanya saja tok, atau mereka juga berinteraksi dengan dunia luar, ya? Ketika berinteraksi dengan dunia luar, kita harapkan ya mereka berjejaring, kemudian dapat informasi baru, sehingga mereka akan punya pengetahuan baru dan akan menyebabkan mereka berubah, ya, seperti itu. Yang kedua, terlambatnya perkembangan ilmu pengetahuan dalam satu masyarakat, nggak welcome, nggak open minded terhadap pengetahuan baru. Mereka masih bersikukuh dengan tetap mempertahankan pengetahuan dari warisan nenek moyang mereka, ya akan begitu terus seperti itu. Serta sikap masyarakat yang sangat tradisional, ya, kolot, nggak mau mengikuti program-program pemerintah, misalnya menutup diri terhadap penyuluhan, menutup diri dari masyarakat luar. Nggak boleh kalian mau praktikum, nggak boleh di sini masyarakatnya tidak boleh kedatangan orang asing. Misalkan seperti itu, ya, lambat majunya. Kemudian adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuat sekali dalam suatu organisasi sosial bagi kelompok tertentu. Misalnya ada beberapa suku anak dalam yang memang mereka sangat membatasi diri, mereka sangat menjaga nilai-nilai yang mereka anut, nggak boleh terpapar dengan budaya luar, nggak boleh berinteraksi dengan dunia luar dan sebagainya. Serta yang kelima, adanya rasa takut dan khawatir terjadi goncangan sosial pada transisi kebudayaan. Takut kalau kemudian bersinggungan dengan budaya asing, itu pada akhirnya menyebabkan budaya mereka itu terkikis, bahkan hilang. Dan
eh, mereka merasa akan kehilangan nilai-nilai budaya yang sudah dipertahankan, sudah mereka anut dari nenek moyang mereka. Ya. Yang ke-16, sikap tertutup adalah hal yang baru, tadi sudah kita jelaskan juga sebetulnya, dan saling bersinggungan dengan beberapa konteks faktor yang lain. Ya nggak mau terbuka dengan hal yang baru, ya siap-siap ketinggalan. Aku nggak mau pakai WA, ya udah, aku pokoknya maunya SMS tok. Ya akhirnya nggak ada yang SMS karena sekarang sudah transformasinya sudah ke WA kok. eh, WA ternyata jumlahnya terbatas, hanya 200 sekian member satu grup. Transformasilah ke Telegram yang bisa sampai ribuan. Ya misalkan seperti itu. Ya, itu contoh ini. Eh, Mengharamkan sesuatu, termasuk misalkan Facebook. Zaman dulu ketika Facebook muncul ada yang mengharamkan. Kenapa? Karena Facebook digunakan untuk hal-hal yang tahu-tahu tiba-tiba chattingan, minta ketemuan, anaknya hilang atau anak gadisnya ternoda begitu ya. Sisi negatifnya dipandang ini, tapi ada sisi positif yang kemudian bisa dimanfaatkan. Yang selanjutnya adalah hambatan yang bersifat ideologis nih, yang sudah tidak bisa diganggu gugat, punya pikiran tertentu bahwa saya harus kekeh dengan memegang warisan nenek moyang leluhur, nggak boleh begini, nggak boleh terpapar dengan modernisasi. Akhirnya menyebabkan keterlambatan dalam perubahan sosial di pedesaan, termasuk adat. Kemudian juga sikap masyarakat yang beranggapan bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin untuk diperbaiki. Pasrah, ya wes lah, ngapain berubah, gini-gini aja. Ngapain sih harus mengolah hasil pertanian, harus berkelompok tani, toh dengan bertani gini aja saya bisa hidup kok. Anak 9 bisa hidup semua, anak 9 bisa makan semua, nggak kekurangan, nggak kelaparan. Ya sudah, tipikal orang seperti ini memang susah untuk diajak berubah. Nah, demikian untuk kuliah kita pada kesempatan kali ini terkait dengan materi perubahan sosial yang ada di pedesaan. Saya perkuat lagi bahwa perubahan satu hal yang pasti, termasuk adanya modernisasi, karena pembangunan masyarakat kita diarahkan untuk mencapai suatu perubahan ke arah yang lebih baik, masuk ke arah yang masyarakat lebih maju, lebih sejahtera secara ekonomi, secara semua bidang. Harapannya tercapai indeks-indeks yang kemudian telah ditetapkan pemerintah. Harapannya kita semakin makmur hidupnya, dan itu dicapai melalui pembangunan, dan baik pembangunan yang direncanakan, pembangunan yang kemudian ditetapkan target-targetnya, dan harapannya ini juga yang terjadi adanya perubahan yang sama, tidak hanya bagi masyarakat kota tapi juga masyarakat di pedesaan. Dan pada faktanya kita mengakui bahwa adanya perubahan dan pembangunan itu juga menyebabkan masyarakat desa sudah terpapar atau memiliki banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, nanti ini akan lebih diperkuat lagi ketika teman-teman menjalani praktikum di lapangan. Apa iya sih masyarakat desa sekarang berubah dengan cara menggali informasi dan bertanya pada informan, baik itu petani maupun bapak atau ibu tokoh di masyarakat. Apa saja perubahan yang terjadi, kemudian apa dampaknya, memang dulu seperti apa kok sekarang seperti ini, dan sebagainya. Akan menarik banget kalau kemudian teman-teman memperkuat lagi di aspek materi kali ini dengan praktikum. Nah, semoga manfaat perkuliahan pada kesempatan kali ini bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.